Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana TB, dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan perjalanan hidup atau biografi dari seorang Gatot Subroto. Gatot Subroto dilahirkan di Sumpiu, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 10 Oktober tahun 1907 sebagai putra sulung dari Sayyid Yudhoyono, dan beliau memiliki 7 orang adik. Pada mulanya ia masuk ke sekolah Europese Lager School atau ILS, lalu dipindahkan ke Holland Inland School atau HIS di Cilacap. Pada tahun 1928, ia mendaftarkan diri dan diterima sebagai siswa Kader School di Magelang, dan setelah lulus dengan pangkat Sersan 2 Kenil, ia ditugaskan di Padang Panjang, Sumatera Barat sebelum akhirnya dipindahkan ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan Marsose. Setelah itu, ia ditugaskan di Bekasi dan Cikarang yang pada waktu itu dianggap rawan. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Gatot tengah bertugas di Ambon. Disinilah ia mengalami pengalaman tempur melawan pasukan Jepang. Namun karena kekalahan, Gatot menyingkir ke Makassar. Setelah itu ia memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya, yaitu Banyumas, dan hidup sebagai orang sipil. Namun ternyata status itu tidak bertahan lama karena pemerintahan pendudukan Jepang memintanya untuk mengepalai sebuah detasemen polisi. Tidak lama kemudian ia dikirim ke Bogor untuk dididik menjadi Komandan Kompi Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Lalu setelah pendidikan itu selesai, ia diangkat sebagai Cudanco atau Komandan Kompi di Banyumas. Sebagai prajurit profesional yang sudah berpengalaman selama belasan tahun, Gatot mengetahui dengan baik seluruh seluk-beluk kehidupan militer. Karena kemampuan yang dimilikinya ini, pangkatnya dinaikkan menjadi Komandan Batalion atau Dedanco. Gatot Subroto memfokuskan perjuangannya di bidang militer. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi Kepala Kepolisian seluruh Karisidenan Banyumas. Selain itu, ia juga ditunjuk sebagai Komandan Sektor Front pada Perang Ambarawa yang terjadi pada tanggal 21 November sampai 15 Desember tahun 1945. Pada Perang Ambarawa ini, ia terkenal dengan slogannya yaitu "Jagalah namamu, jangan sampai disebut pengkhianat bangsa", untuk meningkatkan semangat tempur pasukannya. Lalu 3 tahun kemudian pada tahun 1948, ia diangkat menjadi gubernur militer dan berhasil menumpas pemberontakan PKI di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948. Pada tahun 1948, Pak Gatot menikah dengan seorang gadis bernama Sophia dan dikaruniai 6 orang anak. Salah satu tokoh yang memiliki hubungan erat dengan Gatot Subroto adalah Jenderal Sudirman. Sudirman sudah menganggap Gatot sebagai kakaknya sendiri, karena hanya surat pribadi dari Gatot Subroto lah yang dapat menggoyahkan pendirian Jenderal Sudirman, sehingga pada tanggal 10 Juli tahun 1949, Jenderal Sudirman bersedia untuk kembali ke Yogyakarta. Pada tahun 1950, sebagai Panglima Jawa Tengah, Gatot melaksanakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dari DITII. Lalu pada tahun 1952, ia diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 7 Wirabuana yang berkedudukan di Ujung Pandang dan bertugas untuk menyelesaikan gangguan keamanan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Namun pada tanggal 17 Oktober tahun 1952, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap telah mendukung pernyataan pimpinan Angkatan Darat. Setelah mengundurkan diri, ia mengira bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan memegang status sebagai warga sipil biasa. Namun ternyata pada tahun 1956, ia diangkat menjadi wakil KSAD dan meluangkan perhatian yang besar terhadap perkembangan pendidikan Akademi Militer Nasional. Seorang Jenderal Gatot Subroto juga tak lepas dari beberapa hal kontroversial. Salah satunya adalah ketika ia mengeksekusi mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin tanpa diadili pada tanggal 18 Desember tahun 1948. Pada tanggal 11 Juni tahun 1962, Letnan Jenderal Gatot Subroto meninggal dunia setelah menderita serangan jantung dan dimakamkan di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Ia memiliki 17 bintang jasa. Sebagai penghargaan terhadap jasa-jasanya, pangkatnya dinaikkan menjadi Jenderal Anumerta. Lalu penghargaan tertinggi diberikan pemerintah kepadanya sebagai pahlawan nasional pada tanggal 18 Juni tahun 1962. Jika tidak ada Letnan Jenderal Gatot Subroto, Indonesia akan kehilangan salah satu prajurit terbaiknya dan akan kehilangan kesempatan untuk mengenal dan mengembangkan dunia militer lebih dalam.
Saat ini nama Gatot Subroto dikenang sebagai nama jalan di beberapa daerah di Indonesia, diantaranya Bandung, Jakarta, dan juga Denpasar. Itulah cerita perjalanan hidup atau biografi dari seorang Letnan Jenderal Gatot Subroto. Semoga cerita yang saya sampaikan bisa menginspirasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.